sama dengan menghidupkan agama. Karena agama itu ruh juga sebagai dimakai agama. Nah, cara menjalankannya ya ini. Cara menjalankannya seperti ini. Kita kaji hukumnya dengan syariatnya, oke? Nah, baik kita dari awal dulu ya perjalanannya Al-Bariul Bariyah. Huruf ba dan juga titik ba begitu fenomenal dibanding dengan huruf-huruf yang lainnya. Karena ada alif, ada ba, ada ta, ada sa. Nah, huruf ba ini begitu luar biasa, fenomenal. Makanya jadi guru kita menugaskan, silahkan dikaji ulang. Ini ada keterangan mengenai huruf ba ya. Kutubul mudadalatu min samai ila dunia mi'atun wa arba'atun suhuku mi'atun wa tawarotu wa injilu wa zaburu wa furqanu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dari langit ke dunia. Berarti kalau kita kaji mengingat menurunkan kitabnya, urusannya ini dengan langit ketujuh nih yang kemarin kita bahas, yaitu Ar-Rahman. Berikut Jibril. Tugasnya nih kita sambungkan ya, sebanyak 104 kitab. Jadi Allah menurunkan kitabnya itu sebanyak 104 kitab ya. 100 berupa suhuf, yang 100 berupa suhuf, dan yang lainnya berupa kitab, yang 4-nya, yaitu kitab Injil, Taurat, Zabur, Furqan. Kenapa nggak Al-Quran? Karena pada saat itu ayat wahyu itu belum dikitabkan, makanya belum dinamai Al-Quran. Tapi zaman itu disebutnya Furqan. Membeda. Nah, untuk membedakan kitab yang lain gitu loh. Setelah dikitabkan, maka para ulama sepakat menamainya Al-Quran. Itu ya, ini sejarah dulu ya, supaya kita memahaminya ya, mengenai huruf banyak. Nah, makna semua kitab termasuk Al-Quran atau Al-Furqan terkumpul dalam Quran yang berisi 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 77.934 kalimat. Wa mani kulil Qur'ani majmu'atun fi Fatihah. Dan makna semua yang ada dalam Al-Quran terkumpul dalam satu surat, yaitu Al-Fatihah. Yang tadi nih 30 juz nih, 114 surat, 6.600 sekian ayat, 77.000 sekian kalimat, itu terkumpul maknanya di global dalam Al-Fatihah. Satu surat berarti ya, satu surat nih, bukan kalimat, surat. Wa mani fatihati majmu'atun fi basmalah. Dan makna semua ayat yang ada di Al-Fatihah, yang 7 ayat itu terkumpul dalam Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang tadi 104 kitab ini kalau diurut lagi 104 kitab ya, termasuk yang kitab Taurat, Injil, Zabur, itu maknanya semuanya ada di Al-Basmalah. Kalau diurutin lagi gitu ya. Nah, ada keterangan lain yang menyebutkan wa mani basmalati majmu'atun bi ba'iha. Dan semua yang terdapat dalam kalimat Al-Basmalah Bismillahirrahmanirrahim terkumpul makanya dalam huruf ba. Nah,
Jadi diringkas lagi dari Al-Fatihah, maknanya diringkas lagi jadi Al-Basmalah. Al-Basmalah diringkas lagi maknanya di huruf ba. Wa mani ba'i fi nuqatiha, dan makna huruf ba itu ada di titiknya. Coba lihat ya, Al-Basmalah titiknya kan ada nih di bawah nih. Dan itu semua maknanya ada di titik itu. Ini keterangan dari Sayyidina Ali. Keterangan yang ini ya, yang di 104 kitab ini. Ini para alim ulama yang jarang-jarang bisa menyampaikannya. Ya, alhamdulillah kita duduk di sini, silakan dikaji ulang, dibahas lagi bareng-bareng ya. Titik disebut di Al-Quran itu nuqat. Nuqat itu ada 3, nuqat al-i'rab, nuqat al-ijam, dan nuqat al-ahmar. Ada 3 titik nih. Dari titik yang tadi nih di ba nih. Nah, kita akan membahas di Baliul Baroyanya, yaitu titik ba-nya ya. Ya, nuqatnya titiknya ini nanti ya. Karena ini panjang banget, bingit gitu. Kalau kita jelasin banget pakai bingit lah. Kita maknai di surat Al-Hasyr ayat 24. Wallahu khaliqul bariul musawwir. Ini ada kalimatnya ya, kalimatnya ya. Perhatikan nih. Wallahul khaliqul bariul musawwir. Di sini ada kalimat Allah, ada kalimat khaliq, ada kalimat bari, ada kalimat musawwir. Ini asma semua nih. Kita bahas nama asma. Maksudnya apa gitu nih. Nah ini kita kaji nih, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, pagi. siap. Oh siap. Pak Haji Saiful. Itu Pak Haji mana itu? Pak Haji Saiful. Oh ini Haji. Saya mau gak jadi haji. Yang pemaknanya dialah Allah. Wallah, dialah Allah yang menciptakan Al-Khaliq, yang mengadakan Al-Bari, Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Ini asma semua nih, Al-Bari, Al-Khaliq, Al-Musawwir. Nah, pembedanya apa di asma ini? Supaya kita pahami ini. Hakikatnya bahwa dialah Allah itu secara hakikatnya adalah Tuhan kita. Untuk kita kenal dan menyebutnya, maka Allah menurunkan inisial, yaitu nama. Nih Allah nih, untuk kita mengenal nih, Allah sudah menurunkan inisial, yaitu asma ataupun nama. Nama kita bahasa Arabnya asma, asmaul husna gitu namanya ya. Husna ya. Lapatnya nama yang paling jalalah yaitu alif lam lam ha, yaitu Allah. Makanya boleh menyebut Allah, boleh menyebut Khaliq, boleh menyebut Ar-Rahman, boleh menyebut Ar-Rahim, boleh menyebut Al-Bari, untuk kita kenal, untuk kita menyebut gitu tuh Tuhan kita, karena Allah sudah menurunkan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kersa kuasanya menciptakan sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, menciptakan segala sesuatu. Dalam hal ini misalkan Allah menciptakan khalifah bumi, yaitu makhluk bangsa manusia. Jin ya. Di sini kita berbicaranya Al-Bari, kebanyakannya manusia. Oke. Jadi fokus kepada manusia dulu. Oh ya. Nah,
Menciptakan segala sesuatu tidak ada menjadi ada. Nih kayak sifat nih. Silakan disambung dengan sifat. Dari menciptakan Allah nih menciptakan segala sesuatu itu yang darinya tidak ada menjadi ada. Wujud ada. Kesifatan. Ya. Tanpa meniru dan tanpa bisa ditiru. Luar biasa nih. Di antaranya contohnya nih menciptakan langit dan bumi. Nggak ada selain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan mana? Jadi Allah bermaksud menciptakan kualitas bumi dengan itu pun dengan aturan-aturannya. Jadi Adam pada saat itu diciptakan itu ternyata dengan aturannya, konsepnya tuh sudah ada gitu maksudnya. Tidak menciptakannya Adamnya aja gitu, manusianya aja. Ternyata konsepnya sudah ada. Ya. Secara Asmaul Husna didapatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat laisa kamitslihi syai'un. Ya oke? Ada yang paham ya? Zat laisa kamitslihi syai'un. Kita bahas, kita kaji. Sejauh mana kita bisa menjelaskan zat laisa kamitslihi syai'un? Kalimatnya zat laisa kamitslihi syai'un. Apakah bisa kita menyampaikannya? Ya kan gitu? Iya. Jangan kita Allah itu zat laisa kamitslihi, tapi kan bisa nggak nyampeinnya gitu. Nah kita kaji, kita lihat supaya kita bisa menyampaikannya gitu ya. Bahwa zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama. Nih zat laisa kamitslihi syai'un ya, artinya ya bahwa zat Allah itu tidak sama. Zat nih ya, hati-hati nih. Tidak sama, tidak ada tandingannya atau berbeda dengan segala sesuatu. Hal tersebut jelas Allah Subhanahu wa taala secara Tuhan jelas bahwa laisa kamitslihi syai'un, karena memang tiada Tuhan selain Allah, yang ada. Yang lainnya adalah makhluk. Makanya berbeda di situ. Makanya zat Allah dengan zat makhluk pasti beda, dikarenakan zat laisa kamitslihi syai'un secara laisa kamitslihi syai'un hakikatnya seperti gini nih, contoh kita nih, manusia nih, diri kita. Apabila kita bahas secara makrifat, coba cek. Manusia mempunyai masing-masing sidik jari yang berbeda-beda, atau mempunyai DNA yang berbeda. Nah itu secara zatnya itu berbeda. Antara zat saya dengan Om Bayu, itu di Om Bayu itu berbeda. Zat laisa kamitslihi syai'un nih zatnya, dengan Mas Rian beda zatnya. Makanya bahwa Allah tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru, tidak bisa dimisalkan. Penerangannya sok kita cek dalam diri kita. Kan kita kaji ke dalam diri nih, zat laisa kamitslihi syai'un kan berbeda zatnya, tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru. Kenapa? Karena zat antara saya dengan yang Om Bayu itu beda. Termasuk sesifatnya beda. Termasuk namanya. Nama saya Iwan, nama Om Bayu Bayu. Termasuk perbuatannya. Perbuatannya beda juga. Om Bayu mah bosnya aluminium dan saya Grab. Bosnya Grab. Perbuatannya, amalnya. Makanya zat laisa kamitslihi syai'un ini gitu loh. Kita bisa menyampaikannya, jadi tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru. Ya itulah luar biasanya Allah kita. Zatnya berbeda, sifatnya berbeda, asmanya berbeda, termasuk afalnya pun perbuatannya berbeda. Ini berbeda-beda semua.
bisa punya bayangan nih mengenai pemahaman Jakarta kami Seven? Siap. Alhamdulillah ya. Mantap kan? Mantap. Paham nggak? Paham. Paham nggak? Nggak. Termasuk alkoholik ini nih. Allah, alkoholik, albari, almusawri. Berbeda. Nah, kita membedakannya nih. Baru nih kita masuk nih ke materi. Tadi saya dari atas dulu nih. Kenapa? Allah sebagai alkoholik, Allah sebagai albari, Allah sebagai albadi, Allah sebagai alfatir, Allah sebagai almusawir. Nah, ini untuk membedakan. Gitu loh. Lumayan dah, agak bingung ya. Pak Haji bingung Pak Haji. Ini jeroan Pak Haji. Jeroan semua ini Pak Haji. Ngomong kambingnya. Nih, pembedanya ya. Allah sebagai alkoholik, bahwa Allah kan tadi nih, Allah itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ini alkoholik nih. Garis bawahi ya. Udah ada pembedanya nih. Satu nih ya. Dari tidak ada menjadi ada. Ini alkoholik. Oke. Apabila kita mengacu kepada albari, bariul baroyanya. Nih. Albari berarti yang mengadakan. Kalau kita secara artian alkoholik, albari, albadi, alfatil, almusawir itu artinya tuh yang menciptakan. Semuanya sama artinya. Cuman pembedanya mana gitu loh maksudnya. Supaya Asmaul Husna ini kita kaji nih bisa kita pahami gitu loh. Allah sebagai alkoholik menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah itu alkoholik. Jelas ya. Nah ini albarinya. Nah albarinya itu yang mengadakan. Mengadakan nih. Contoh kita manusia nih. Kita kan bahannya sudah ada nih. Kita katakan kan mengadakan nih. Bahannya sudah ada. Nah ini urusannya albari. Yang membedakannya. Bahannya kan sudah ada. Apabila kita mengacu kepada albari yang mengadakan, bahkan albari ini bisa yang menjadikan, sekaligus yang menjadikan, berarti urusannya albari ini dengan kecap kun ayakun. Ini urusannya albari ini. Sehingga pemaknaan baru-baru ini adalah bibit pokok perkara penciptaan. Saking kecap aksara kun dan nun. Kun ayakun yang dimaknai yang menjadikan dan yang menjadikan. Jadi albari ini yang menjadikan dan yang mengadakan. Dari kecap kaf dan nun. Kun ayakun. Ini albari ini urusannya. Berarti segala sesuatu itu adalah tetap kersakuasanya Allah. Adanya kersakuasanya Allah itu dari tidak ada menjadi ada. Inilah pemaknaan dari bikana, mayakana, wa bikunu, mayakunu. Nah, makna bi-nya, bikana, bi di situ kasroh. Tadi titik ba dan a, yang ini bi. Bi-nya ini kasroh. Nah ini adanya di bikana mayakana wa bikunu mayakunu. Jadi terdapat lapat bismillah atau bismillah al basmalah. Kalau kalimat ininya al basmalah, nah kalau pakai kasroh, ba-nya ini jadi bismillah. Nah yang biasa orang-orang asma, orang-orang kita yang mengkaji ini pada tahu, pada hafal.
karena sudah pernah disampaikan oleh guru. Di situ ada ba dan bi-nya. Nah ini urusannya itu dengan al-bari. Tadi alkoholik, diulang lagi, alkoholik itu yang Allah menciptakan sesuatu itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah al-bari ini yang mengadakan, yang menjadikan. Urusannya dengan kun fayakun dari kaf dan nun, ini al-bari. Ini maksudnya al-bari ini yang mengadakan atau menjadikan, didapatlah pemahaman bahwa makhluk yaitu yang melepas diri, yang bebas tapi diarahkan. Jadi dimaknai al-bari ini pemaknaannya itu makhluk yang berlepas diri, merdeka lah. Boleh dikatakan yang berlepas diri terhadap hal, yaitu agama ini gitu loh. Ini contoh, misalkan ada orang ke sini, nah, terus ini susah diarahkan, badeg lah bahasanya. Nah, terus dia pergi. Nah, kita berlepas diri nih. Kita sebagai al-bari gitu loh, berlepas diri terhadap agama ini gitu loh. Disampaikannya sudah, tapi orang ini ya susah diatur, badeg, nggak sujud, nggak patuh taat. Nah ini, jadi al-bari ini dimaknai itu berlepas diri, kita merdeka terhadap hal ini, tapi tetap diarahkan kitanya gitu loh. Khusus untuk al-bari, secara asmaul husna diartikan sebagai sang pencipta juga. Al-khaliq sebagai sang pencipta, termasuk al-badi, al-batir, al-musawwir, al-bari, itu semuanya sang pencipta. Tentunya punya kriteria yang masing-masing. Nah ini kriteria masing-masing tadi nih ya, dari tadi al-khaliq dan al-bari nih ya. Kalau al-bari khusus penciptaan makhluk, nah si makhluk ini diciptakan, ada konsepnya. Jadi makhluk diciptakan ini dengan konsepnya nih, al-bari ini ya. Ketika berbentuk konsep, maka Allah berbarengan dengan konsep itu. Bi di sini nih disertai al-bari nih dengan adanya konsep. Nah ini Allah ini berbarengan dengan konsep tersebut. Ini baru nih berbarengannya ya. Apa konsep itu? Yaitu dengan aturannya. Konsepnya tuh. Jadi Allah menciptakan manusia itu sudah dengan konsepnya, dengan aturannya gitu. Dengan aturannya sudah ada. Bukan mendadak diatur-atur atau mendadak diperintah larangan turun, bukan. Tapi memang sudah ada dari sananya. Sudah dengan konsepnya, dengan aturannya. Aturan mainnya sudah ada tertera di Lauhil Mahfuz. Dalam hal kategori yang mengadakan, al-bari dimaknai juga sebagai yang mewujudkan, juga yang merealisasikan. Jadi al-bari ini pemaknaannya ada tadi sebagai yang mengadakan, mewujudkan, terus yang menciptakan dan yang merealisasikan. Nih, Allah Subhanahu wa taala mengkonsep sedemikian rupa sampai sedetail-detailnya dan pasti itu direalisasikan. Nah, ini tugasnya al-bari nih. Diwujudkan. Padahal kalau kita mengacu ke Asmaul Husna, kalimat wujud itu al-wajid, al-wujud. Ada juga di al-Asmaul Husna.
Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud menciptakan khalifah di muka bumi. Yang namanya khalifah, pemimpin, berarti punya rakyat. Contoh, Om Bayu ini sebagai manusia diciptakan nih khalifah. Oke, sebagai khalifah lah di sini di muka bumi. Tentunya kan mempunyai murid santri. Nggak mungkin dong kalau Om Bayu nggak punya murid ataupun santri. Maksudnya, kalau nggak punya murid santri sendiri, ya bukan khalifah. Apa tuh namanya? Udah. Hanya Adam saja. Adam, manusia Adam pertama, manusia pertama itu. Yang khalifah Adam doang. Makanya kalau orang mengaku bahwa manusia itu sebagai pemimpin bukan kayak iya, lu nya tuh harus punya rakyat atau punya santri baru khalifah disebutnya. Nggak punya santri, nggak punya terus ngaku-ngaku khalifah, bagaimana? Aku khalifah. Jadi ucapan itu hati-hati ya. Tapi kan punya Pemimpin kan harus ada yang nggak makan sendirian kan, harus banyak kan. banyak. Itu syariatnya Bang Fikir. Syariatnya maksudnya nyatanya. Ini kan, iya kan. Kalau kita mau berbicara khalifah di bumi, berani ngomong, kita sebagai situnya udah punya enggak? Situ sebagai pemimpin punya enggak rakyatnya? Nggak punya rakyat, ngapain ngomong khalifah di bumi? Maksudnya itu. Jadi sebagai khalifah yang zahir apa yang hakikat? Ya nanti juga kena, karena manusia itu adalah lahir dan batin. Pemimpin di dalam diri siapa? Kan kemarin udah dikaji, ada ruh, ada nafsu. Nah itulah batinnya. Siapa pemimpin di dalam dirinya? Itu secara Siapa pemimpin di dalam diri? Siapa? Hah? Alam semesta. Karena tuh atau alam semesta mah iya. kasih tahu Om, siapa? Nggak apa-apa nanti biar pemimpin dalam diri. Nggak boleh bertanya dulu kan? Bentar. Aja pertanyaannya. ya. Tanya. Pemimpin di dalam diri itu bukan alam semesta Pak Ustaz. Justru kitanya harus melestarikan alam semesta. Itu. Jadi pemimpin di dalam diri kita itu adalah aturan. Sok lanjut. Gitu. Dia rek nanya ya wis Iya, jadi nanti. Kira kan paham enggak? Ya. Iya. Gini ya, Allah mengkonsep nih yang namanya penciptaan manusia. Gini ya, nih biar nanti tadi kan agak jeroan, mungkin pusing. Oke, tenang aja. Nanti kesininya biar cair, ada nanti ada penerangan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkonsep nih penciptaan manusia berikut aturannya. Maka diciptakan pertama kali yaitu Nabi Adam dari bahan tanah, ya kan? Dari bahan tanah nih. Yang selanjutnya keturunannya kami ciptakan dari air atau dari mani sperma. Tuh, yang bercampur. Nah itu untuk keturunannya. Jadi gini, manusia pertama Adam. Ya. Bahannya 4 unsuran, api, angin, air, tanah. Ya. Untuk ke kitanya, nah itu dari tanah dan air. Air yang bercampur. Ada mani ini sperma gitu. Kalau Adam belum nanya. Nah, jadi gini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia secara Adam. Ini adalah secara alkoholik. Tadi nih alkoholik nih bahwa Allah menciptakan manusia secara Adam. Jadi Allah ini sebagai alkoholik di situ. Yang menciptakan segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, Allah sebagai alkoholik di sini.
Paham ya alkoholiknya ya? Ya. Kenapa? Karena bibit pokok perkara penciptaan manusia di alkoholik di sini itu bariul di situ. Makanya di situ namanya titik banyak itu bariul. Kemudian kita masuk ke Al-Bari. Di Al-Bari yang tadi mengadakan, mewujudkan, merealisasikan, ya bahannya kan udah ada dulu nih. Bahannya sudah ada, yang 4 unsuran. Kemudian direalisasikan, ya kan? Padahal Nabi Adam juga dari tidak ada menjadi ada, yang dimaknai penciptaan Adam. Ini dari bahan yang ada, bukan yang dari tidak ada, dimaknai dari unsuran air. Kan ada airnya, tanah ada, api juga udah ada, angin juga sudah ada. Tinggal dikumpulkan, diambil saripatinya, dibentuklah Adam. Dan prosesnya pun sama dengan keturunan kita, yaitu Bani Adam. Prosesnya itu sama berarti. Bahannya sudah ada semua berarti kan. Sampai mencapai kesempurnaan. Tadi nih bahannya sudah ada semua, dikumpulkan, diproses, sampai dengan sempurna. Nah, maksudnya di sini sempurna kan bahannya sudah ada, dibentuk sedemikian rupa sampai mencapai tujuan, sampai dia menjadi janin. Nah, itu disebutnya sempurna. Dari tadi unsuran tanah air ini, nah itu jadi berbentuk janin, itulah sempurna bahan tersebut. Kalau kita mengacu kepada 4 bulan lah itu, semuanya kan sudah ada secara gambarannya bahwa ini nantinya bakal menjadi mata, ini jadi telinga, tangan, ini bakal jadi perempuan ataupun laki-laki. Itu udah jelas gambarannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh. Udah tuh ruh. Terus masuk ruhnya. Normal, jadilah yang menjadikan manusia itu Al-Bari. Jadi Al-Bari ini prosesnya tadi alkoholik nih. Prosesnya alkoholik. Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu alkoholik. Nah, ini Al-Bari yang tidak ada yang menjadi ada ini kan bahannya sudah ada nih. Air, tanah, angin, air. Nah, ini prosesnya merealisasikannya, dikumpulkannya semua, berikut ditiupkannya ruh, berikut dengan seaturan-aturannya. Nah, ini Al-Bari disebutnya. Paham ya? Paham nggak nih? Biarin, pusing-pusing. Bisa yang nanya ya, bisa yang nanya ya. Nah, ini kan tadi kan Wallahu al-Khaliqul al-Bari musawwir. Nah, sekarang tinggal musawwirnya. Tadi ada Allah al-Khaliq al-Bari musawwir. Lah musawwirnya al-musawwir yang berbentuk rupa. Jadi tadinya konsep mata nih. Konsep mata nih misalkan di janin ini ya. Janin nih. Ini al-musawwir nih. Baru titik nih. Di musawwir nih baru titik nih. Tik aja. Misalkan telinga al-musawwir nih baru titik tek lekuk baru lekuk gini. Nah, al-musawwir disempurnakan peluang. Nah, ini jadi begini nih. Nah, itu al-musawwir. Dari tadi nih dijanin di 4 bulan ya. Yang dijanin setelah ruh ditiupkan kan 4 bulan nih. Wah, ya kan sempurna nih. Berbentuk janin, nah itu sempurna nih. Di 4 bulan ini udah sempurna. Nah, ini tugasnya musawwir nih, al-musawwir. Yang tadi titik, oh ini jadi mata. Yang ini titik, oh jadi hidung. Yang ini jadi telinga.
jadi lancip, jadi Nah, gepeng. inilah al-musawwir sebagai yang membentuk rupa. Dan semuanya itu sudah ada konsepnya. Makanya tinggal menjalankannya aja. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir sudah dengan konsep dan aturannya. Tinggal dikumpulkan, dibentuk, baru ya itu baru ya soalnya kalau ininya benar maka dia nang iya karena jadi yang lagi lagi Nih, lagi sebentar ya. Al-Musawwir, di sini gitu. nih Al-Musawwir Mahal ya. referensinya ada di surat Al-Infitar. Sama sih. Al-Musawwir ya, referensinya di surat Al-Infitar. Ya, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu. Paham ya yang tadi saya terangkan? Ini Al-Musawwir nih, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuhmu. Nah, penjelasannya tadi Al-Musawwir nih, penjelasannya di surat Al-Infitar ayat 78 ini, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadian. Setelah semua sempurna, nah ini konsepnya kan sudah ada. Nah, Al-Musawwir ini ngasih titik-titik nih. Nah ini misalkan jadi mata, nah itu Al-Musawwir. Ini jadi telinga yang klop begini, telinga gitu loh. Ini dalilnya di Al-Infitar. Masih liar, alhamdulillah. Namanya ngaji. Kalau nggak liar nggak ngaji namanya. Iya, hari eta mah bener kadieu nang lieur maksudnya ngagabung-gabung kenaan gitu. Nih, referensi Al-Bari ya. Referensi Al-Bari juga ada di surat Al-Insan ayat 1 sampai 3 ya. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Paham ya? Penciptaan manusia berarti di sini. Belum disebut tuh, belum disebut Adam gitu loh. Entah apa namanya. Ini dalilnya Al-Insan ayat 1. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Artinya kita ini sedang diuji dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, modal kita, nah ini kan kita ngaji nih, modalnya kan mendengar dan melihat. Ini semua sudah ada di Al-Quran ya, gitu maksudnya. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Ya, Ya kan? ya. Ini dalil Al-Bari, Al-Musawwir, dan Al-Khaliq. Dari keterangan ini baru 3 nih dalilnya. Bisa dipahami nggak? Apa masih liar? Pak Haji? Ya, itu caranya. Oke lah. Oke, kita lanjut ngobrol aja dari keterangan ini supaya lebih jelasnya pemahaman yang tadi itu kita nanti kita lanjut ngobrol aja ya. Kita tutup aja lah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, belum lihat, minum dulu, ngopi dulu. Ayo kita ngopi dulu, kita bahas kembali dengan tanya jawab ya, kita jibrol. Kita tanya jawab tentang materi yang tadi sudah disampaikan ya. Yang bahannya sudah ada. Oke, terima kasih guys. Nah, nanti tinggal